Setelah 20 tahun, kita akhirnya tahu bagaimana buah iblis tercipta dan mengapa kelemahannya itu adalah air laut. Tidak kalah menarik, kita juga akan melihat pertarungan antara Luffy mode Gear 5 dan juga melawan Lucci yang sudah memiliki kekuatan awakening-nya. Tidak berlama-lama, langsung aja kita bahas review chapter 1069. Let's go. Mulai dari cover, di sini kita diperlihatkan kapal dari Mads di masa lalu yang ternyata itu didanai oleh Dufeld, salah satu Underworld Emperor selain Stacy dan juga Morgan. Kalau kalian ingat, dia pertama kali itu muncul di pesta tehnya Big Mom. Next, di panel awal kita melihat pertemuan antara Luffy dan Lucci. Mereka saling terheran-heran karena bertemu di Egghead. Kaku dan Stacy di sini memperingatkan Lucci agar tidak bertarung dengan Luffy karena dia sekarang sudah bergelar Yonko. Stacy lalu menyuruh bawahannya untuk melapor situasi ini kepada Merin. Di panel selanjutnya kita melihat Atlas yang sudah terluka parah. Melihat itu, Luffy sangat marah kepada CP0. Alasan Luffy marah adalah karena sebelumnya si Atlas telah memberi mereka makanan. Tanpa basa-basi, Luffy lalu menyerang Lucci duluan. Lalu Luffy meminta Jinbe dan Chopper untuk membawa Bonnie dan juga Atlas ke tempat Vegapunk berada. Cut to Marine Headquarters. Di sini kita diperlihatkan Akainu yang telah mengetahui situasi di Egghead dan juga dia mengkhawatirkan aliansi antara Vegapunk dan juga Luffy yang berarti akan menurunkan kekuatan militer mereka. Tanpa menunggu instruksi dari Akainu, Kizaru langsung pergi ke Egghead untuk mencegah pertarungan antara CP0 dan juga Luffy. Ingat di Sabaody, Kizaru dan Sentomaru berada di lokasi yang sama pada waktu itu. Dan sekarang ketika terjadi insiden di Egghead, Kizaru tiba-tiba langsung berangkat loh tanpa instruksi dari Akainu untuk ke tempat Sentomaru berada. Kira-kira mereka ada hubungan apa ya? Balik lagi ke Egghead, grup Nami dan juga Shaka sedang melihat pertarungan antara Luffy dan Lucci di monitor. Wujud Lucci sekarang ini berbeda dengan apa yang telah ditampilkan di Enies Lobby dulu. Sekarang dia kemungkinan sudah dalam bentuk awakening-nya. Yang jadi pertanyaan, apakah ciri-ciri awan yang mengelilingi tubuh dari seseorang apakah merupakan ciri bahwa seseorang itu sudah awakening? Ini mirip sama Luffy yang mode Gear 5 dan juga Yamato yang telah berubah ke tipe Zoan-nya. Lalu akhirnya Vegapunk tiba di tempatnya grup Nami. Di sini gue salfok nih ngeliat si Franky yang matanya berubah jadi hati. Ini gara-gara memang si Franky ini udah ngefans sama Vegapunk dari dulu. Vegapunk lalu menanyakan kepada Nami dan teman-temannya mengenai wujud Luffy yang Gear 5 ini. Lalu Nami menjawab bahwa kemungkinan ini adalah kekuatan baru dari Gomu Gomu no Mi. Vegapunk menjelaskan bahwa Gomu Gomu no Mi ini tidak pernah terdaftar di buku ensiklopedia buah iblis. Dia sangat mengagumi Luffy yang sedang dalam mode Gear 5 ini. Bahkan dia bilang wujud ini seperti dewa yang dituliskan dalam naskah kuno. Vegapunk lanjut menjelaskan bahwa dahulu sekali ada sosok yang menjadi pejuang pembebasan. Dia bersikap selalu ceria dan juga orang-orang di sekitarnya selalu merasa senang atas kehadiran dia. Dan sosok ini dikenal dengan nama Sangan Mika alias Dewa Matahari Mika. Nami dan yang lainnya mengatakan bahwa mereka belum pernah mendengar nama itu. Vegapunk menjawab bahwa wajar saja karena kemungkinan nama Nika ini sudah dihapus dari sejarah. Namun selama orang-orang masih berharap akan keberadaannya, sosok Nika ini akan selalu ada dan hadir untuk mereka. Konsep ini sama dengan pembuatan buah iblis. Selama 20 tahun lebih sejak One Piece rilis, kita akhirnya mengetahui bahwa ternyata buah iblis ini diciptakan dari keinginan atau harapan seseorang. Lalu harapan dan keinginan tersebut berevolusi menjadi kekuatan. Nah, masing-masing kekuatan yang ada di dalam buah iblis tersebut merupakan perwujudan dari keinginan di masa depan. Namun karena ini sangat abnormal dan juga sangat tidak wajar, orang-orang yang memiliki kekuatan dari buah iblis ini sangat dibenci oleh lautan, atau ada yang bilang ini mother of nature, sehingga kelemahan mereka adalah air laut. Next, di panel selanjutnya kita melihat kedatangan dari Sentomaru bersama dengan 3 Seraphim, yaitu S-Snake, S-Hawk, dan juga S-Shark. Sebagai Kapten Marine Divisi Science, dia memiliki akses perintah lebih tinggi daripada CP0 untuk mengendalikan Seraphim. Dia pun memerintahkan S-Bear untuk menyerang Kaku dan Stacy. Padahal si S-Bear ini dari awal ini dibawa-bawa sama CP0 loh. Jadi urutan otoritas untuk mengendalikan Seraphim adalah yang pertama tentu saja Gorosei, yang kedua adalah Vegapunk, yang ketiga adalah Sentomaru, dan yang terakhir adalah siapapun orang yang memegang chip perintah untuk mengendalikan Seraphim. Nah, pada saat ini situasinya
CP0 sudah memiliki chip tersebut. Pertarungan antara Luffy dan Lucci ini terus berlanjut. Sebelumnya kita melihat mereka beradu pukulan. Ini benar-benar persis ketika mereka beradu pukulan juga ketika di Enies Lobby. Lanjut kita melihat jurus Luffy yang baru, di mana nama jurusnya ini adalah Gomu Gomu no Mogura. Kekuatan ini dapat merubah tanah menjadi kepalan tangan untuk memukul Lucci. Pukulan tersebut sangat keras sehingga membuat Lucci sangat terluka. Selanjutnya Sentomaru memerintahkan Ace Snake untuk membantu para kru Mugiwara untuk sampai di tempatnya Vegapunk. Lalu Ace Hawk dan juga Ace Shark ini diperintahkan untuk menahan CP0. Sentomaru saat ini sepakat untuk melindungi Vegapunk karena dia berhutang budi sekali kepada Vegapunk. Dulu dia ini dipungut sama Vegapunk dalam keadaan yang sangat miskin. Dalam artian dia harus membelot dan melawan CP0. Dia pun menitipkan Vegapunk ke Luffy agar dapat dibawa keluar dari Egghead. Di sela perbincangan antara Luffy dan juga Sentomaru, Lucci tiba-tiba pulih dari lukanya dan menyerang Sentomaru hingga terluka parah. Luffy sangat kaget, dia sampai berteriak pria kapak. Seperti biasa nih, kapten kita ini benar-benar sembarangan memanggil nama orang, sesuka dia aja dah. Tujuan Lucci untuk menyerang Sentomaru adalah untuk mengambil alih komando Seraphim sehingga dapat mereka kendalikan. End of chapter dan minggu depan libur. Gimana nih pendapat kalian mengenai manga One Piece chapter 1069 ini? Cukup seru kan? Oke guys, that's all untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See ya!